Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alondio Taldi, C541900002 sebagai penyaji dari kelompok 7 akan memaparkan mini project kami yang menggunakan metode Productivity Approach, yaitu mengenai estimasi nilai ekonomi ekosistem laut pelabuhan perikanan pantai atau yang disingkat PPP, Asem Doyong untuk penangkapan hasil laut dengan payang, cantrang, dan jaring arat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pertama-tama, tujuan dari penelitian kelompok kami ialah 1. Mengetahui ekosistem di sekitar PPP Asem Doyong. 2. Menganalisis dan mengolah nilai ekonomi di ekosistem sekitar PPP Asem Doyong. Dan yang ketiga, menjelaskan hasil analisis data mengenai nilai ekonomi ekosistem PPP Asem Doyong. Setelah itu, lokasi penelitian kami berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Desa Asem Doyong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Tapi, sebelumnya apa kalian tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km persegi. Perairan laut Indonesia memiliki aset nasional sebagai sumber kekayaan alam, sumber energi, sumber bahan makanan, kawasan perdagangan, dan lainnya. Kemudian, pemanfaatan sumber daya laut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, begitu pula yang dilakukan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong. Oh iya, Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong itu kan terletak di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten yang berada di pesisir utara Pulau Jawa dan mempunyai wilayah seluas 11.530 km persegi dengan wilayah luas laut 259,28 km persegi. Oleh karena itu, Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah pendukung perikanan di pantai utara Jawa yang memiliki perairan potensi untuk daerah penangkapan ikan dengan produksi sebesar 18.024.208 kg pada tahun 2013. Berdasarkan profil kedalaman Kabupaten Pemalang, perairan tersebut termasuk dalam ekosistem litoral intertidal atau perairan dangkal. Zona intertidal merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena adanya pasang surut. Maka, daerah intertidal memiliki potensi biota yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi berupa mangrove, moluska, krustasea, ikan, alga, terumbu karang, dan sebagainya. Selanjutnya, Kabupaten Pemalang memiliki 1 buah pelabuhan perikanan pantai yaitu Asem Doyong dan 4 buah pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Nah, pelabuhan perikanan pantai Asem Doyong didukung oleh satu tempat pelelangan ikan yaitu TPI Asem Doyong. TPI Asem Doyong merupakan TPI terbesar yang ada di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil survei, di sekitar TPI Asem Doyong didapatkan banyak nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan. Dalam melaksanakan kegiatannya, nelayan Asem Doyong menggunakan berbagai macam alat tangkap seperti payang, cantrang, dan jaring arat. Kemudian, kelompok kami awalnya merencanakan untuk menyebarkan kuesioner mengenai penerimaan dari nelayan PPP Asem Doyong dan biaya ekstraksi sumber daya alam hasil laut untuk metode analisis data dengan format seperti berikut. Tetapi karena keterbatasan seperti tidak adanya kontak dengan pihak-pihak di PPP Asem Doyong, kami memutuskan untuk mencari alternatif cara pengumpulan data, yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi literatur jurnal ataupun rujukan lain yang terkait. Untuk analisis datanya, pada penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Nilai sumber daya alam dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai sumber daya alam sama dengan jumlah dari sumber daya alam tersebut dalam unit dikalikan harga sumber daya alam dalam rupiah per unit dan dikurangi oleh biaya ekstraksi sumber daya alam dalam rupiah. Kemudian, kami mengambil data yang tersedia mengenai metode untuk mengekstraksi sumber daya alam di ekosistem laut sekitar PPP Asem Doyong. Kami mendapatkan data mengenai metode ekstraksi sumber daya menggunakan payang, cantrang,
dan jaring arat. Berikut data mengenai hasil tangkapan, biaya, dan pendapatan dari usaha ekstraksi sumber daya alam dengan menggunakan payang, cantrang, dan jaring arat. Dari data-data tersebut didapatkan bahwa penerimaan usaha penangkapan payang rata-rata per tahunnya sebesar Rp293.023.333. Untuk usaha penangkapan ikan dengan cantrang, penerimaan rata-rata per tahunnya sebesar Rp252.170.000. Sedangkan untuk biaya penangkapan rata-rata pengoperasian jaring arat per tahun sebesar Rp5.136.652,5. Menurut Karningsih 2014, penerimaan dari usaha penangkapan ikan dengan payang, cantrang, dan jaring arat tidak menentu. Penerimaan tergantung oleh musim penangkapan, jumlah ikan, dan harga pasar. Berikut adalah perhitungan nilai sumber daya alam lingkungan per individu unit usaha. Angka hasil perhitungan di atas belum menunjukkan nilai sumber daya alam lingkungan total karena belum masih dalam jangkauan individu dan belum digabungkan dengan semua unit usaha di PPP Asam Doyong. Tabel berikut memperlihatkan jumlah alat tangkap di PPP Asam Doyong. Alat tangkap yang paling banyak adalah cantrang dengan jumlah 212 unit, diikuti oleh jaring arat dan payang secara berturut-turut. Kemudian, nilai sumber daya alam lingkungan per unit usaha dikalikan dengan jumlah alat tangkap yang ada di PPP Asam Doyong. Selanjutnya, ketiga nilai hasil dari alat tangkap digabungkan. Tabel berikut menunjukkan bahwa nilai sumber daya alam lingkungan total yang diekstraksi oleh usaha payang, cantrang, dan jaring arat di PPP Asam Doyong sebesar Rp16.951.134 per tahun. Kesimpulannya, 1. Perairan laut di Kabupaten Pemalang termasuk dalam ekosistem litoral intertidal atau perairan dangkal, dan terdapat banyak nelayan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan hasil laut di sekitar TPI Asam Doyong. 2. Terdapat 3 data mengenai alat tangkap yang diteliti, yaitu payang, cantrang, dan jaring arat. Total biaya dari usaha penangkapan dengan payang yaitu sebesar Rp261.729.724 per tahun. Dan penerimaan dari usaha penangkapan dengan payang itu tersebut yaitu sebesar Rp293.023.333 per tahun. Selanjutnya, total biaya dari usaha penangkapan dengan cantrang yaitu sebesar Rp222.014.500 per tahun. Dan penerimaan dari usaha penangkapan dengan cantrang yaitu sebesar Rp252.170.000 per tahun. Terakhir, biaya total dari usaha penangkapan dengan jaring arat sebesar Rp197.778.900 per tahun. Dan penerimaan dari usaha penangkapan dengan jaring arat yaitu sebesar Rp251.636.652,5 per tahun. Ketiga, setelah dihitung, penerimaan dan biaya dari ketiga jenis usaha penangkapan hasil laut tersebut, nilai sumber daya alam total adalah Rp16.110.951.134 per tahun. Nah, itulah pemaparan mini project kelompok kami. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Alnodilo Taldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.